Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada kitab At-Taqriratu As-Saniyah Syarhul Manzumah Al-Baiquniyah lil Imam Hasan Al-Mashhad. Dan kita sudah sampai pada pembahasan Al-Hadithu Al-Munqati'u. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Wa kullu ma ay hadithin. Wa kullu ma ay hadithin, dan setiap hadis lam yattasil bihali minal ahwali isnaduhu bi an saqata minhu rawin wahidun au aksar, yaitu setiap hadis yang mana hadis tersebut dia keadaan sanadnya dia terdapat ada yang rawi yang terjatuh atau rawi yang di situ tidak tercantumkan, yang seharusnya ada tetapi ia tidak ada, maka di situ dikatakan sebagai hadis munqati'. Musannif menyebutkan di sini ada dua ta'rif daripada hadis munqati'. Nah, yang pertama adalah yang kita baca di sini. Wa kullu ma ay hadisin lam yattasil bihali minal ahwali isnaduhu bi an saqata minhu rawin wahidun aw aksar kana saqitu sahabiyan aw ghairahu fi awwalihi aw la munqati'ul awsali ay ma dzukira huwal munqati'. Nah, di sini ta'rif yang pertama yang disebutkan oleh musannif adalah setiap hadis yang mana hadis tersebut sanadnya terputus. Kemudian sanad itu terputus, entah dia yang terputus adalah satu orang atau dua orang atau mungkin tiga orang, kana saqitu sahabiyan aw ghairah. Bisa saja yang terjatuh adalah sahabi atau yang lainnya, yaitu dari tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Fi awwalihi aula, baik dia terjatuh di awal sanad ataupun di akhir sanad ataupun di tengah-tengah sanad. Munqati'ul awsali ay ma dzukira huwal munqati', maka yang demikian itu disebut dengan hadis munqati'. Wal awsalu jam'u waslin asluhu al mafsilu tammama bihil bait. Dan al-awsalu itu merupakan jamak dari waslin, asluhu al-mafsilu, aslinya adalah al-mafsilu. Tetapi dikarenakan untuk menyempurnakan bait, maka di sini menggunakan dia al-awsali, bukan al-mafsili, bukan juga al-mafsilu, tetapi al-awsalu. Wa hadzal haddu lil Hafidz Ibnu Abdul Bar. Nah, ta'rif yang pertama ini yang disebutkan oleh musannif atau yang dipakai oleh musannif itu adalah ta'rif daripada Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Wal masyhuru, dan yang masyhur, ta'rif yang masyhur indal muhadditsin, bahwasanya al-hadisu al-munqati'u itu adalah annahu masaqata min ruwatihi rawin wahidun qabla as-sahabiyyi fil maudhi'i al-wahidi min ayyi maudhi'in kan. Nah, sedangkan yang masyhur menurut kalangan daripada ulama muhaddisin dikatakan sebagai hadis munqati itu adalah hadis yang mana apabila terdapat rawi yang terjatuh satu, yaitu sebelum sahabi. Artinya apabila yang terjatuh adalah seorang sahabat, maka dia bukan hadis munqati, melainkan hadis, kita sudah membahas, melainkan hadis al-mursal. Kemudian
Kalau di sini berarti sebelum sahabi siapa? Ada di situ tabi'in, ada juga tabi'ut tabi'in. Tetapi di sini annahu masaqata min ruwatihi rawin wahidun, yaitu rawin wahid. Fil maudhi'i wahid, di tempat wahid, di tempat satu atau di satu tempat. Min ayyi maudhi'in kan. Bisa di tobakohnya tabi'in, bisa di tobakohnya tabi'ut tabi'in. Wal awwalu aqrabu lil makna al-lughawi. Nah, ta'rif yang pertama, ta'rif miliknya Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, yaitu apabila terdapat rawi yang terjatuh, di dalam sanadnya itu terdapat rawi yang terjatuh, baik 1, 2 ataupun 3, dan dia terjatuh boleh di bagian sahabi ataupun di bagian tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, ini merupakan lebih dekat kepada ta'rif secara lugawi. Kenapa? Karena secara lugawi ta'rifnya adalah munqati, berarti terputus sanadnya secara lugawi. Li'anna al-inqita'a diddul ittisali wa huwa a'am. Nah, sedangkan li'anna al-inqita', nah, secara lugawi diketahui bahwasanya dikatakan inqita', dikatakan munqati, maka dia merupakan kebalikan dari ittisal, kebalikan dari muttasil. Pokoknya ada sanad yang terputus, maka dia munqati, itu secara lugawi. Wa huwa a'am, dan itu lebih umum. Itu lebih umum. Intinya dimanapun tempatnya, di situ terjatuh sanadnya, terjatuh rawinya atau tidak tercantumkan rawinya, maka dia dinamakan munqati, maka itu umum. Tetapi ketika kita menggunakan ta'rif yang kedua yang masyhur indal ulama, misalkan yang terjatuh haruslah sebelum sahabi. Kalau sahabi dikatakan hadis mursal, tetapi kalau yang terjatuh sebelum sahabi, maka dia hadisnya munqati. Dan yang terjatuh itu adalah satu orang. Misalkan satu orang di bagian tabi'in atau satu orang di bagian tabi'ut tabi'in. Kemudian para ulama mengatakan, terus kemudian di sini maksudnya adalah annahuma saqata min ruwatihi rawin wahidun qabla as-sahabi fil maudhi'i al-wahidi min ayyi maudhi'in kan. Berarti apabila yang terjatuh adalah 2 orang, itu dibolehkan yang terjatuh 2 orang tetapi di tempat yang berbeda. Maksudnya adalah ketika terjatuh itu di bagian tobaqoh tabi'in, terus kemudian ada lagi terjatuh di tobaqoh tabi'ut tabi'in, maka dia dikatakan sebagai munqati. Dengan qaid adalah dia tidak berturut-turut. Misalkan kita sebagai contoh adalah di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada sahabi, kemudian ada tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di bagian sini ini adalah sahabi. Apabila seorang sahabi di sini itu terjatuh, maka dia dinamakan hadis mursal. Hadis mursal. Kemudian di sini satu terjatuh seorang tabi'in. Kemudian di sini ada juga terjatuh seorang tabi'ut tabi'in. Tetapi dia berturut-turut. Karena dia berturut-turut namanya adalah al-haditsu al-mu'dal. Al-haditsu al-mu'dal. Tetapi apabila di sini yang terjatuh adalah satu tabi'in yang ada di sini, kemudian tabi'ut tabi'in yang di sini, berarti dia terjatuhnya tidak berturut-turut, tetapi 2 orang dan di tempat yang berbeda. Satu di tempat sahabi, satu di tempat tabi'in, satu di tempat tabi'ut tabi'in. Maka di sini tidak berturut-turut karena yang terjatuh adalah dari sini dan di bagian sini. Maka dinamakan adalah hadis munqati, dan ini adalah yang dimaksud daripada ta'rif yang kedua atau masyhur. Li sidqihi 'alal mu'alliki wal mursali wal mu'dali. Nah, untuk ta'rif yang pertama, kita kembali kepada ta'rif pertama, wal awwalu aqrabu lil ma'na lughawi. Ta'rif yang pertama adalah dekat kepada ta'rif secara lughawi. Li'anna al-inqita'a diddul ittisali wa huwa a'am. Karena namanya inqita' itu merupakan kebalikan dari ittisal, atau semua hadis yang dia munqati atau dia terputus sanadnya, maka dia dinamakan sebagai hadis munqati. Secara lughawian inqita wa huwa am, dan ini merupakan umum. Kenapa? Li sidqihi 'alal mu'alliki wal mursali wal mu'dal. Karena di sana ada namanya mu'allaq, kemudian ada namanya mursal, kemudian ada namanya mu'dal. Mu'dal adalah hadis yang mana riwayatnya ada 2 orang, 2 rawi terputus secara berturut-turut. Itu adalah mu'dal.
maka dia lebih khusus dibandingkan dengan inqita' tadi, inqita' yang secara lugawian. Wal mursal, mursal adalah yang terjatuh kepada sahabi. Apabila seorang sahabi terjatuh, maka dia dinamakan mursal, maka dia lebih khusus, akhas minal inqita' yang kita bahas barusan. Kemudian mu'allaq, mu'allaq itu adalah yang terjatuh, itu bagian awal sanad. Misalkan haddatsana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala radhiyallahu an mengatakan atau berkata qala haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan. Sebagai contoh. Gurunya Imam Bukhari adalah Al-Humaydi. Kemudian Al-Humaydi mengambil hadis dari Sufyan. Apabila di sini Imam Al-Bukhari dia mengambil hadis dari Imam Al-Humaydi, kemudian Humaydi mengambil hadis dari Sufyan. Akan tetapi Imam Al-Bukhari tidak mencantumkan nama Al-Humaydi, melainkan beliau langsung kepada Imam Sufyan. Maka di sini dinamakan mu'allaq. Apabila terjatuh sanad yang terjatuh itu dimulai dari awal sanad, maka dia dinamakan dengan mu'allaq. Maka ini juga lebih khusus akhassu minal inqita' secara lughawiyah. Lakinna saniya aksaru isti'malan. Akan tetapi takrif yang kedua yang masyhur annahu masaqata min ruwatihi rawin wahidun qabla sahabiyyi fil maudhi'i al-wahidi min ayyi maudhi'in kan. Oke. Nah, itu adalah yang dipakai. Lakina asaniya aksaru istimalan indal ulama wal jumhur. Wa'lam annal munqati'a min sifatil isnad. Munqati itu merupakan sifat dari isnad. Ketika kita mengatakan hadis ini munqati, maka yang kita sifati munqati apanya? Sanadnya, bukan matannya, karena dia dilihat dari segi sanadnya. Bi khilafil maqtu' fa innahu min sifatil matni. Berbeda halnya dengan maqtu'. Kita harus bisa membedakan mana hadis maqtu', mana hadis munqati'. Hadis munqati' apabila hadisnya terjatuh sanadnya satu atau dua di tempat yang berbeda, itu adalah namanya munqati'. Sedangkan maqtu' adalah hadis ma'udhifa ila tabi'in, hadis yang diriwayatkan kemudian dia dinisbatkan, diidhafahkan kepada tabi'in, maka dinamanya hadis maqtu'. Wa hukmul munqati'i ad-dha'fu 'inda ghairil Imam Malik radhiyallahu anhu. Dan hukmul munqati' dan hadis munqati' itu adalah hukumnya dhaif, kecuali yang pertama adalah kecuali indal Imam Malik. Kemudian yang berdasarkan jumhur ulama bahwasanya hadis munqati' hadisnya ketika kita mendapatkan satu hadis adalah munqati', maka hadis ini dihukumi sebagai hadis dhaif. Tetapi kita mencari tatabu'it turuq, kita cari di berbagai kitab hadis, kemudian kita temukan ada 3 atau 4 hadis yang sama tetapi dengan riwayat yang berbeda atau dengan riwayat yang sama dan di situ lebih lengkap sanadnya, kemudian dihukumi hadisnya sahih. Hadis yang kita temukan yang kedua adalah sahih. Kemudian hadis yang pertama tadi adalah dhaif. Hadis yang pertama itu diangkat oleh hadis yang kedua menjadi hasan li ghairi. Maka hadisnya sama-sama menjadi hadis yang bisa dipakai atau makbul. Seperti itu. Itu adalah pembahasan kita tentang al-hadisu al-munqati'. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang al-hadisu al-mu'dhal. Ternyata hadis mu'dhal kita belum membahas. Hadis mu'dhal adalah hadis yang dia terjatuh 2 orang berturut-turut atau 3 orang tapi berturut-turut atau 4 orang berturut-turut, itu namanya adalah mu'dhal. Kemudian untuk mengenai kata atau doa radhiyallahu anhu itu tidak hanya kita katakan kepada sahabi. Seorang sahabi kita katakan ketika menyebutkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu artinya adalah memang sahabat ini sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah meridhai para sahabi. Tetapi ketika kita mengatakan atau menyebut seorang tabi'in, menyebut seorang ulama, kemudian kita di situ katakan radhiyallahu an, itu maknanya adalah doa sebagaimana ketika kita mengatakan rahimahullah. Ketika masih hidup kita katakan hafizahullah. Itu adalah sebagai doa. Bukan sebagai isbat bahwasanya mereka diridhoi. Kenapa? Karena para ulama atau tabi'in atau ulama-ulama setelahnya itu belum atau tidaklah qat'i dalam keridhoannya. Maksudnya tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an.
Tapi seorang sahabat itu sudah diridhoi, maka ketika dikatakan radhiyallahu an, artinya adalah mereka sudah diridhoi oleh Allah. Tetapi ketika kita mengatakan untuk para ulama, kemudian para tabi'in, artinya adalah doa. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.